Baik, selamat malam sobat semua. Seperti biasa ya, malam ini kita akan menganalisa saham requestan dari member free dan member premium. Nah, untuk sobat semua yang belum gabung grup free kita, langsung klik link di deskripsi ya. Nanti saya akan taruh linknya di sana. Nah, nanti di grup free itu kita akan memberikan watchlist saham harian setiap hari, lalu menu sore juga, dan konsultasi porto juga, dan semuanya free gitu. Jadi nggak usah malu-malu, langsung tanyain saja. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, ada APLN. Oke, kita cek secara teknikalnya dulu. Untuk APLN, be careful ya. Kalau saya sarankan tunggu di area 144 147. Coba tunggu di area situ ya. Kalau mantul 144 147 boleh lah gitu. Tapi SL-nya mana? SL-nya kalau dia jebol 142. Oke, itu untuk APLN secara teknikalnya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena di sini dia gagal breakout ya, gagal breakout resisten yang ada di sini. Tuh. Jadi kalau dia nggak breakout area sini, kemungkinan dia akan turun. Gitu. Kecuali kalau dia breakout 170, bolehlah untuk copet-copetan. Gitu ya. Itu untuk APLN. Kalau saran saya tunggu di 144, 147. SL-nya under 142. Oke, lalu kita cek broksumnya. APLN hari ini cenderung distribusi lemah untuk APLN. Lalu kita cek satu bulannya masih ada akumulasi. Oke, itu untuk APLN ya. Average-nya 144 rata-rata. Oke, next saham berikutnya ada Jaya. Untuk Jaya selama masih di atas 108 masih oke, tapi kalau jebol 108 lebih baik out dulu. Gitu ya. Pokoknya selama di atas 108 masih oke lah untuk Jaya. Lalu kita cek broksumnya. Hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung ada akumulasi lemah gitu ya dari BQ. Oke, itu untuk Jaya. Next ada ABA. Untuk ABA ya, ABA kemungkinan masih akan sideways ya. Selama di atas 176 masih layak untuk diperhatikan, tapi kalau di bawah 176 lebih baik out dulu gitu ya untuk ABA ya, karena ini adalah support terakhir gitu. Jadi selama masih di atas 176 masih oke untuk dilirik ya. Oke, itu untuk si ABA. Lalu kita cek broksumnya. Hari ini cenderung distribusi cukup kuat. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat juga. Oke, next ada lead. Untuk lead dia sudah breakout sih ya, sudah breakout resistance-nya. Kalau misalnya besok masih naik ya lebih baik copetin aja, jangan untuk di hold ya, copetin aja 2-3 tick. Kalau misalnya besok koreksi selama masih di atas 112 masih oke untuk si lead. Tapi kalau jebol 112 lebih baik out dulu gitu ya untuk lead. Lalu kita cek broksum hari ini masih ada akumulasi cukup kuat. Lalu satu bulan juga masih cenderung akumulasi kuat. Oke, next saham berikutnya ada KIN. Untuk KIN dia masih tertahan di resistensinya di sini ya. Kalau dia breakout 760 boleh ambil, nanti taking profitnya di 780 lalu 795, setelah itu ke 815 gitu ya. Itu untuk si KIN. Kalau besok koreksi disertai dengan volume yang rendah, bolehlah untuk ambil lagi. Lalu kita cek hari ini masih ada akumulasi untuk KIN. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung ada akumulasi juga. Oke, boleh buy on breakout untuk KIN. Tapi kalau besok koreksi tapi disertai dengan volume yang rendah seperti ini nih, seperti sebelumnya, bolehlah untuk diambil. Lalu ada BP. Untuk BP saran saya buy on breakout 142 aja, nanti taking profit satunya di 145, lalu ke 150, lalu ke 155.
Tapi kalau misalnya besok koreksi selama di atas 135 masih oke untuk dilirik ya, untuk PP. Lalu kita cek Broxum hari ini masih cenderung ada akumulasi juga. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat ya. Oke, lalu setelah BP ada CARS. Untuk si CARS, nah ini menarik ya untuk CARS ya, boleh diambil besok selama masih di atas 82. Tapi kalau jebol 82 lebih baik out dulu. Terlihat di sini masih ada gap untuk CARS ya, semoga aja dia bisa menutup gap di sini ya. Kalau misalnya dia breakout 93 maka akan menarik untuk dilirik si CARS ini. Maksudnya untuk dilirik lagi gitu ya. Karena posisi saat ini juga masih cukup menarik untuk si CARS. Oke. Boleh tuh CARS ya dipantau besok. Oke, lalu kita cek Broxumnya. Hari ini ada distribusi cukup kuat, lalu kita cek satu bulannya. Satu bulannya masih cenderung netral. Average 83, harga saat ini di 85. Oke. Menariknya untuk si CARS dipantau ya besok ya. Lalu setelah itu ada OBMD. Untuk OBMD saran saya buy on breakout 290 aja ya. Kalau dia breakout 290 boleh. Lalu kalau dia koreksi juga besok selama masih di atas 266 boleh diambil juga gitu ya. Oke, itu untuk OBMD. Lalu kita cek Broxumnya. Hari ini masih cenderung ada akumulasi. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, next ada Antam. Untuk Antam ini kalau besok masih naik ya copetin aja. Kalau besok koreksi kalau nggak ARB sih boleh ambil ya kalau disertai dengan volume yang rendah. Ini juga cukup riskan karena dia sudah terbang disertai dengan gap ya. Ya kemungkinan dia mungkin besok naik sampai tutup gap di 2030, lalu dia akan turun berpotensi menutup gap yang ada di sini. Gitu ya untuk Antam ya. Kalau besok naik copetin aja, kalau besok koreksi disertai dengan volume yang rendah selama nggak ARB boleh dicicil dulu. Oke, itu untuk Antam. Lalu Broxum hari ini juga masih ada akumulasi. Kita cek satu bulannya masih cenderung netral. Oke, itu untuk Antam. Lalu setelah itu ada BEL. Untuk BEL dia breakdown resistance ya, waspada ya. Breakdown support, waspada. Jangan dulu diambil. Kalau mau tunggu dia mantul di 116. Kalau dia mantul di 116 bolehlah. Gitu ya. Lalu kita cek Broxum hari ini. Hari ini Broxumnya masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat. Oke, itu untuk BEL. Lalu ada WAPO. Untuk WAPO ya, WAPO selama di atas 158 seharusnya masih oke, tapi kalau jebol 158 lebih baik out dulu ya. Gitu. Kalau mau sih buy on breakout 168 aja, nanti taking profit satunya di 174 gitu. Oke, kita cek Broxum hari ini. Hari ini Broxumnya masih ada akumulasi. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, mungkin sekian untuk sesi 1. Nanti langsung tonton sesi 2-nya ya. Karena siapa tahu ada yang menarik lagi kayak si CARS gitu. Oke, mungkin sekian untuk sesi 1. Thank you.